Udah. Udah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang kedua, termasuk isim yang dibaca rofa. Kemarin kita sudah membahas tentang fa'il yang pertama. Yang kedua adalah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini bab maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Wa yusamma naibul fa'ili, dan dikasih nama adalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il termasuk isim yang dibaca rofa. Apa aja syaratnya? Wal ismu, yang pertama isim sama sama fa'il. Yang pertama isim. Cirinya kita sudah pelajari. Al marfu'u, yang kedua dibaca rofa. Syarat yang kedua naibul fa'il adalah dibaca rofa. Yang ketiga alladzi lam yadhkur ma'ahu fa'iluhu, yaitu yang tidak disebutkan baginya ia maf'ul. Marjunya masih babul maf'ul di sini. Fa'iluhu, fa'ilnya ia fi'il. Maksudnya ketika dijadikan naibul fa'il, maka maf'ulnya dibuang, diganti dengan naibul fa'il. Jadi yang pertama adalah isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga tidak disebutkan baginya fa'iluhu, fa'ilnya ia maf'ul. Nah, yang membedakan antara naibul fa'il dan fa'il, kalau fi'il madi majhul, ya nih namanya, contoh doroba zaidun amron. Ini telah memukul si Zaid akan si Umar. Doroba fi'il madi maklum namanya. Fi'il madi maklum membutuhkan fa'il dan maf'ul. Kalau naibul fa'il itu harus didahului dengan fi'il majhul namanya. Kalau fa'il didahului fi'il madi maklum. Kalau naibul fa'il harus didahului fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ada yang pada fi'il madi namanya fi'il madi majhul. Ada yang pada fi'il mudhari namanya fi'il mudhari majhul. Bagaimana cara membedakannya? Ada kaedahnya. Untuk fi'il madi majhul, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma dibaca domah, awaluhu awalnya, ya pada fi'il madi majhul, wa kusira dan dibaca kasroh ma baris qabla akhirih
sebelum akhirnya. Doroba Zaidun Amron, telah memukul si Zaid akan si Umar. Ini namanya fi'il madi ma'lum. Nah, kita jadikan majhul. Dum awaluhu, do menjadi du. Dum awaluhu, didomakan awal. Wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dibaca kasroh baris sebelum akhirnya. Baris sebelum ba apa? Ro, maka jadi ri. Doroba menjadi duriba. Lam yadkur mau fa'iluhu, fa'ilnya nggak usah disebut. Nah, berarti pada fi'il ma'lum Zaidun, nah ini dibuang. Jadi amrun. Jadi sebenarnya saya contoh di sini duriba amrun. Nah, duriba amru, telah dipukul si Umar. Kalau doroba Zaidun Amron, telah memukul si Umar, telah memukul si Zaid akan si Umar. Telah memukul. Berarti kejadiannya udah apa belum? Sudah. Nah, kalau pada fi'il majhul, fa'ilnya tidak disebutkan. Dan ada kaidah tersendiri, yaitu pada fa fi'ilnya dibaca domah dan pada ain fi'ilnya dibaca kasroh. Kaidahnya ya tadi, dum awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih, dibaca domah awalnya dan dibaca kasroh sebelum baris akhirnya. Doroba menjadi duriba. Maknanya juga berubah. Kalau pada fi'il madi maklum telah memukul, berarti kejadiannya sudah. Doroba Zaidun Amron, telah memukul si Zaid akan si Umar. Yang mukul siapa? Si Zaid. Yang kena pukulan Si Umar. Duriba Zaidun atau duriba Amrun, telah dipukul si Zaid. Nah, sekarang yang jadi korban siapa? Si Zaid. Ya, ini tadi ini aja. Begini nih. Ada aja penyakitnya. Ini enggak kita catat aja. Zaidun. Nah, telah dipukul si Zaid. Kalau tadi yang jadi korban adalah si Umar, yang memukul si Zaid. Nah, kalau sekarang telah dipukul si Zaid, yang kena pukulan siapa? Si Zaid. Syaratnya tadi apa? Zaidun yang pertama isim. Nah, Zaidun kalimat isim, namanya isim alam karena nama orang. Yang kedua al-marfu dibaca rofa, dun atau du dibaca rofa. Yang ketiga tidak menyebutkan baginya, yaitu maf'ulnya. Dibuang amronnya, ya kan? Jadi duriba Zaidun. Duriba Zaidun. I'rabnya duriba fi'lun madin majhul. Fi'lu madin majhul. Marfu'un wa alamat salah. Duriba fi'lun madin majhulun.
mabniun ala fati zahirin fi akhirih. Dimabnikan tetap atas fathah. Zaidun bukan fa'il, tapi Zaidun naibul fa'ili marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Kalau ini Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Yang menyebabkan beda depannya. Kalau dalam bahasa Arab namanya syakul kalam. Kalau fa'il didahului oleh fi'il madi ma'lum. Kalau naibul fa'il harus didahului oleh fi'il madi majhul. Nanti kalau kita ketemu juga dengan matan bina, fi'il madi ma'lum beramal sama dengan isim masdar dan naibul fa'il. Isim fa'il dan fi'il madi majhul beramal sama dengan isim maf'ul. Jadi fi'il ma'lum sama beramal dengan isim masdar dan isim fa'il. Fi'il madi majhul beramal sama seperti isim maf'ul. Apa? Dia membutuhkan fa'il dan naibul fa'il. Kalau fi'il madi ma'lum membutuhkan fa'il, kalau fi'il madi majhul atau fi'il mudhari majhul membutuhkan naibul fa'il. Yang kedua, fa'il harus didahului dengan fi'il mudhari ma'lum. Doroba fi'il mudhari'nya yadribu. Nah, apabila yadribu kita ingin majhulkan, maka harus menggunakan kaedah. Mana kaedahnya? Duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Duma dibaca doma awaluhu baris yang awalnya, wa futiha dan dibaca fathah ma qabla akhirih baris sebelum akhirnya. Mana? Yadrobu, yadribu menjadi yudrobu. Kalau yadribu artinya akan memukul. Dia seorang laki-laki akan memukul. Kalau ini dia seorang laki-laki, karena ini adalah fi'il mudhari majhul, maka menggunakan makna di. Dia laki-laki yang akan dipukul. Dia laki-laki yang akan dipukul, atau dia laki-laki bakal dipukul. Berarti sudah belum? Belum. Jadi kalau fi'il ma'lum yang akan memukul, yang akan, gak ada di-nya. Tapi kalau fi'il mudhari majhul harus ada di. Dan kaidahnya duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca domah awal bahurufnya dan dibaca fathah sebelum akhirnya. Yadribu menjadi yudrobu. Yaktubu menjadi yuktabu. Yansuru menjadi yunsoru. Maknanya di pokoknya. Kalau fi'il majhul maknanya di. Doroba duriba. Doroba telah memukul. Berarti kejadiannya sudah. Duriba telah dipukul.
kejadian juga sudah juga. Cuma maknanya telah dipukul. Jadi memastikan. Doroba telah memukul. Memukul berarti dia orangnya. Tapi kalau duriba telah dipukul berarti korban. Doroba Zaidun Amron, telah memukul si Zaid akan si Umar. Ini namanya fil madi maklum, fa'il. Zaidun di sini aksinya, bukan korbannya. Tapi kalau di fil majhulnya, Zaidun jadi korbannya. Pada fil maklum, doroba Zaidun telah memukul si Zaid, yang mukul si Zaid. Tapi pada fil majhul, duriba Zaidun, telah dipukul si Zaid. Nah, si Zaid dia kena pukul. Kalau pada fil maklum dia yang mukul, pada fil majhul dia yang kepukul. Perbedaannya. Dan kaidahnya juga tadi, dum awalhu wa khusira ma qabla akhir. Dibaca domah pada fa fiilnya dan dibaca kasroh pada lam fiilnya atau baris sebelum akhirnya. Berarti doroba jadi duriba. Nasoro jadi apa, Him? Nasoro jadi nuri. Nuri, burung nuri. Nasoro jadi nusiru. Nasoro jadi Nusiro. Kataba, Fahmi. Kataba jadi putih. Iya. Kataba jadi kutiba. Nasoro jadi nusiro. Fataha jadi putiha. Sekarang fil mudhari'nya. Kataba yaktubu jadi apa? Yuk tabu. Yansuru jadi yunsoru. Kalau tadi yang pertama namanya fi'il madi maklum dan fi'il madi fi'il mudhari maklum. Dan yang kedua itu yang tadi kita sudah contohkan namanya fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul. Doroba atau nasoro atau fataha atau ja'a itu namanya fi'il madi majhul. Fi'il madi maklum. Telah memukul si Zaid akan si Umar. Telah memukul si Rahim akan si Fahmi. Doroba Rahimun Fahman. Telah memukul si Rahim akan si Fahmi. Jadi yang jadi korban Fahmi, dipukul sama si Rahim. Nah, pada kajian fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul, yang jadi korban si Rahimnya. Duriba Rahim, telah dipukul si Rahim. Jadi yang tadinya Rahim mukul, sekarang dipukul. Ya itulah hidup gantian. Itu perjalanan hidup seperti itu nggak bisa dipungkiri. Kita menanam kebaikan akan memperoleh kebaikan. Kita menanam keburukan akan memperoleh keburukan. Nah kayak gini contohnya nih. Dicontohkan pada fi'il madi maklum, Zaidnya yang jagoan mukulin Sumar, ya. Pada fi'il madi majhulnya malah dia yang jadi korban. Doroba Zaidun Amron, telah memukul si Zaid yang mukul. Duriba Zaidun, telah dipukul. Nah, Zaid yang jadi korban. Ini juga pelajaran. Secara filosofinya ini pelajaran hidup. Kalau kita menanam kebaikan maka hasilnya juga akan baik. Gitu. Dipukulnya sama si Umar. Umar cuma lam yadkur ma'ahu fa'il. Jadi sebutin. Ya.
yakni anal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu al musamma aidan naibul fa'il. Jadi yang tidak disebutkan fa'ilnya disebut dengan naibul fa'il. Wal maf'ul alladzi yaqumu maqama fa'iluhu fi jami' ahkami ba'da hadfil fa'ili itu. Kalau di sini jelaskan nih, yaitu maf'ul yang tidak berdiri akan tempat fa'il pada semua hukumnya setelah dibuang fa'ilnya. Bilgardin minal a'radi, untuk tujuan maksud daripada maksud. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa, telah diciptakan oleh Allah manusia dha'ifa, hal dalam keadaan lemah. Khuliqal insan, diciptakan oleh Allah. Siapa? Al-insan, manusia. Jadi yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah. Nah, Allahnya lapanya itu. Apa? Dha'ifa, hal dalam keadaan lemah. Nah, dha'ifa jadi hal dalam keadaan lemah. Pokoknya kalau ada hal artinya keadaan itu jadi hal. Dia termasuk isim yang dibaca mansubat, isim yang dibaca nasab. Nanti kita baru ketemu. Sekarang kita baru membahas tentang isim yang dibaca rofa bagian yang kedua. Ya, bahasa lagi dah. Susah ya. Khuliqal insanu dha'ifa, itu dalam Al-Quran. Diciptakan tuh, khuliqa maknanya telah diciptakan. Jadi keadaannya udah belum? Sudah. Maksudnya apa? Sebelum lahir kita nih manusia, ruh kita mau udah diciptakan. Nah, gitu. Oleh siapa? Oleh Allah. Siapa yang diciptakan? Al-insanu, manusia. Nah, untuk menegaskan manusia, maka Allah lanjutkan dha'ifa, hal dalam keadaan lemah. Jadi manusia nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, nggak boleh so hebat. Kenapa? Udah ada tuh, udah tegas. Khuliqal insanu dha'ifa. Apa sih? Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Berarti butuh orang, butuh bantuan. Adapun yang lainnya sama. Naibul fa'il juga terbuat dari isim johir dan isim domir. Isim johir itu seperti tadi. Doroba Zaidun, duriba Zaidun. Itu namanya terbuat dari isim johir. Nah, kalau pada isim domir biasanya naibul fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir. Tapi ada juga yang ditampakkan. Contoh, duri betul. Duri betul. Kalau kemarin doro betul. Duri betul. Kalau doro betul, saya telah memukul. Duri betul, saya telah dipukul. Paham? Doro betul, saya telah memukul. Duri betul, saya telah dipukul. Kalau kemarin kita mukul, sekarang kita dipukul. Itulah perjalanan hidup manusia. Semua pasti seperti itu. Kalau dalam namanya hukum sebab akibat, hukum klausal, ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin kalau ada akibat, kalau nggak ada sebab. Ya, tinggal sama aja itu mah ya. Seperti duri betu, duri benak, duri bat, duri beta, duri betuma, duri betum, duri beti, duri betuma, duri betun, duri betu, duri benak. Sama aja. Kalau film maklumnya
Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobeta dorobtuma dorobutum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Sama-sama. Ya diambil dari isim johir dan isim domir. Paham? Paham. Paham Kahim? Paham. Sama Bahim. Ya, jadi sama aja kesimpulannya, sama dengan fa'il. Yang menyebabkan beda, kalau fa'il harus fi'il madi dan fi'il mudhari maklum. Kalau naibul fa'il harus didahului fi'il madi dan fi'il mudhari majhul. Udah maklum majhul. Oh, bagaimana cara membedakannya? Gampang. Kalau fi'il madi maklum, plus aja. Nggak ada yang dirubah barisnya. Nasoro ya nasoro, doroba ya doroba. Kalau majhul harus dirubah. Mana keadaannya? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiri. Dibaca doma dulu dong pak fi'ilnya. Doroba apa jadi du. Dibaca kasro dong ain fi'ilnya. Ro jadi ri. Duriba. Gitu. Doroba fi'il madi maklum, duriba fi'il madi majhul. Ya ribu fi'il mudhari maklum, yudrobu fi'il mudhari majhul. Udah gitu aja. Syaratnya sama. Isim dibaca rofa. Nah perbedaan yang ketiga, kalau fa'il ya harus disebut. Kalau naibul fa'il tidak disebut. Kemarin kita udah tahu fa'il. Dia adalah al-marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Disebut tuh. Sebelumnya fi'ilnya ya fa'il. Tapi kalau naibul fa'il lam yadhkur ma'hu fa'ilu, tidak disebut baginya fa'ilnya ya maf'ul. Jadi menjadi naibul fa'il. Yang tadinya jadi fa'il menjadi naibul fa'il. Ya tadi doroba zaidun amron menjadi duriba amr. Paham?